Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Balaghul ula bikamalihi kashafat bijabi jamalihi hasunat jami'i hisalihi sallu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan yang luar biasa yang diberikan imam kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita disuruh ngaung di depan macan, kita nggak mungkin bisa, Habib. Terus jadi tikus kita ini. Jangan ketawa, bener nih. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, anugerah, inayah dan menggerakkan hati kita untuk bergabung, bersatu, berjuang bersama-sama di bawah imam kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Al-Fagir sedikit akan mengkasih gambaran tentang perkembangan kemanusiaan. Yang pasti kemanusiaan ini Al-Fagir tidak lepas semua tuntutan yang diberikan atau contoh yang luar biasa yang pasti dari orang tua Al-Fagir yang terbiasa seperti itu. Dan yang utama juga tidak kalah, Al-Fagir punya guru. Al-Fagir dipimpin atau diminta untuk memimpin Hilmi ini tahun 2008. Sedikit nggak apa-apa, Bipeh kasih gambaran. Waktu itu Al-Fagir diminta sama Habib ketika beliau ada di penjara kasus Monas yang kita tahu betul beliau tidak bersalah. Dan kebenaran Al-Fagir berusaha untuk hadir menemui beliau di penjara. Ketika itu mau Munas, beliau tanya sama saya, Ali kebiasaannya apa ya? Saya bilang ya kalau di rumah ada banjir apa yang kita lakuin deh, kita berbuat. Kebenaran saya tinggal di Slamet Riyadi, pinggir kali Ciliwung. Jadi kalau ada banjir, kami yang atur warga-warga untuk melakukan atau memudahkan mereka, membantu mereka. Ya sudah, nanti antum megang. Dulu bahasanya bukan Hilmi kalau Habib nih, kalau perkenalkan kita direktur musibah. Habib jadi walaupun datang ke kantor Polda juga direktur bencana. Jadi Habib selalu katakan direktur bencana. Jadi seakan-akan kalau ada bencana ya ada saya. Iya, naik jatuh kaget juga. Habib. Jadi waktu itu pertama kasus itu Situ Gintung. Ketika Al-Fagir nemuin Habib di penjara, pulang biasa kerja seperti biasa, pulang sampai rumah Habib telepon di dalam penjara. Ali itu tahu gak Situ Gintung? Tahu tempatnya enggak? Apaan, Bib? Gimana? Anda di dalam penjara tahu, ente di luar kagak. Ini rumah lampu belum nyala nih. Waktu itu saya tinggal kontrak di Kalibata. Apaan, Bib? Itu ada jebol tanggul. Coba antum ke sana. Oh ya, Habib. Anda berangkat ke sana. Ya lagi-lagi alhamdulillah anak laskar udah di sana. Prinsip kelaskaran itu yang biasa dijunjung oleh Habib itu kalau ada satu musibah di satu tempat, fokus utama masjid dan sekitarnya. Yang utama bagaimana masjid itu bisa hidup kembali. Manusia bisa salat berjamaah kembali, bertobat, istighfar dan lain sebagainya. Bahkan sekitar masjid juga dipakai untuk buat para pengungsi. Itu prinsip utama, selalu beliau lakukan itu. Jadi ketika di Situ Gintung ada satu masjid yang kena nggak seberapa parah, tapi anak-anak fokus di situ. Itu dia punya tanah luar biasa, anak-anak kerja. Terus sehari, 2 hari, 3 hari, sampai kita pindah ke satu tempat perumahan, kita bikin plan. Yang butuh tenaga untuk membersihkan rumah silahkan. Wah itu warga situ panggil kita dan lain sebagainya. Dan anak-anak ini luar biasa. Saya sendiri kadang takut, ngeri melihat anak-anak di dalam kerja. Jadi kalau kita nggak benar-benar juga kesian gitu. Mereka ini luar biasa. Kadang ada yang kerja tuh tanpa sepatu, tanpa sendal, ikutnya gabung sama TNI yang pakaiannya rapi steel. Waduh, aman bener dah kurang lebihnya begitu. Kadang-kadang turun aja begitu. Kita ini yang deg-degan. Terus itu terjadi terus-menerus seperti itu. Tapi alhamdulillah terus kita coba tata dan lain sebagainya. Dan yang kedua kasus yang kaget lagi yang saya saya betul-betul salut dengan Habib. Ini kalau saya ngomong boleh, kalau Habib yang ngomong nggak boleh karena tahadus binikmahnya saya. Sehingga antum perlu tahu jiwa beliau. Jadi jangan hanya berpikir seakan-akan nih beliau seperti apa orang menggambarkan
punya jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Kasus Garut waktu gempa, ketika itu beliau umroh kalau nggak salah, sama istri sama keluarga antum. Begitu beliau sampai sana, mungkin beliau merasakan di airport. Kita nunggu habar, nunggu ini, nunggu itu dan lain sebagainya. Ya lambat lah, namanya kita pemula nggak ngerti ya. Dia SMS sama beliau. Alhamdulillah saya sudah sampai beserta keluarga. Ini yang kurang lebih saya ingat ya. Bagaimana kondisi di Jakarta? Tadi saya mau di Garut waktu itu, daerah Garut Jawa Barat situ. Di mana pusat gempa? Berapa korbannya? Terakhir itu yang kita takut benar. Apa yang telah dilakukan FPI? Loh, kalau begini berarti saya langsung rapat di tempat Ustaz Sobri. Subuh dapat pinjaman Grand Max, saya ingat benar, bensin penuh. Taufik Ismet pinjemin tuh, Beb. Saya pakai tuh mobil, bawa duit 500, percaya diri, bayangin 500.000 ke tempat pusat gempa. Antum bisa bayangin nih, kayak orang hayal, jadi berangkat nih kayak orang separuh hayal. Tapi udah berangkat aja. Sampai sono, satu lagi prinsip anak FPI, tidak pernah mau datang ke tempat, karena saya belajar waktu itu, tidak pernah mau datang ke tempat yang banyak media. Nah kalau saya kan pengen ditonton, dan dia manusia ada wajar ya nggak? Maksudnya biar anak FPI kelihatan kerjanya. Begitu datang di situ ada kelompok tim media yang luar biasa. Langsung Ustaz Ja'far waktu itu yang mimpin, mau cari-cari tempat lain. Nah saat ini tempat pas ini, sekalian enggak. Kenapa nih? Bulan puasa waktu itu, saya sahurnya di rumah Ustaz Ja'far. Enggak, cari yang belum ada orang. Kita naik ke atas, kayak Sanghoo. Kalau orang Betawi bilang tuh kayak Sanghoo, bawa duit 500.000 cari tempat yang gak ada orang. Separuh terhayal dikit nih. Apalagi nih sampai atas bener. Ya tempat, nggak ada satu tempat memang belum tersentuh. Udah langsung beritakan, ya udah kita bikin di sini. Kebetulan kita bawa anak laskar yang punya sembako. Ya udah kita buka di sini posko. Duit 500.000 ngecreknya tuh di IAIN daerah sono. Recehan. Beratnya bukan duit berat ratusan ribu, recehan nih. Udah terus Anda lagi ikutin, karena saya waktu itu dididik sama Ustaz Ja'far, sama Ustaz Ja'far yang pengalaman. Akhirnya buka posko di situ. Udah sampai sini, coba drop beras ke sini. Mau drop dari mana 500.000? Ini orang banyak. Atur ibu-ibu situ bikin dapur umum dan lain sebagainya. Siap, berapa warganya sekian. Ya pokoknya nggak masuk akal aja duit sama orang yang mau kita bantu, nggak masuk akal aja, udah nggak ketemu deh. Habis dari situ pindah lagi tempat lain. Bayangin 500.000 nggak kena, saya pikir digebukin orang urusannya nih. Saya jadi musibah nih. Cari tempat lain, buka lagi, ambil 3 tempat, 503 tempat. Gimana ceritanya? Saat di mana? Udah tenang, ini ada orang kita, orang FPI sembako bagian dia punya toko kelontok. Antum tolong drop ya, nanti sampai Jakarta duit kita transfer dari mana? Udah Bib, ente tenang aja, pokoknya duit masuk aja. Pak, jadi memang tuh awal-awal tuh, waduh, jantung mesti lebih tuh. Ya bayangin yang diumumin nama kita, yang dilihat nama kita, tapi duit yang kita bawa begitu, kondisi begitu. Tapi subhanallah, lagi-lagi jalan bener sampai Jakarta, duit masuk terus, kita bagi anak-anak kerja tanpa lelah. Sampai waktu itu saya sempat merasa bersalah. Ada satu laskar kita yang kerja di bulan puasa untuk turunkan genteng itu meninggal. Rahimahullah, saya lupa itu namanya. Saking giatnya, kecapean kali di bulan puasa, tapi pengen bantu. Sampai seperti itu. Jadi lagi-lagi ya itulah yang beliau terus didik pada saya. Satu lagi sebelum Aceh, Padang. Ini cerita Padang juga nggak kalah hebat nih, nggak kalah menghayal juga nih. Bahasa saya sih awalnya menghayal ya, tapi Allah punya aturan. Habib punya keyakinan itu. Jadi waktu Padang kita berangkat sama Habib ke sana. Sampai sana beliau ketemu sama orang-orang Sumatera Barat. Beliau bagi-bagi uang dan lain sebagainya. Ada satu bahasa yang keluar dari mulut Habib ini yang saya nggak bakal lupa. Kita kalau punya duit banyak, jadi waduh, kita tolong nih semuanya. Tapi udah nggak takut ada Allah, kurang lebih begitu. Ya udah selesai dari situ. Dan Habib ini satu kuncinya, setiap datang di tempat satu musibah, beliau perhatiin, dia datang, jadi kalau antum pernah lihat ada foto beliau tuh ngerobok, itu bukan dibikin-bikin, emang tipe beliau seperti itu. Beliau ini peduli dengan musibah ini luar biasa. Dan waktu saya Habib diundang di tempat Kiai Cak Nun MH Imam Najib, saya paparkan itu apa yang saya tahu, yang saya alami. Jadi Habib prinsipnya, Anda mau bergabung di FPI, bagaimana kemampuan Anda mampunya apa itu.
Ya saya nggak gedebak-gedebuk, bukan bagian saya dah. Saya punya ibu, punya keluarga yang nggak siap urusan itu. Jadi saya urusannya apa ini? Jadi itu amanat beliau juga tuh. Ali siapnya apa? Kalau nggak siap ini mundur dah. Makanya kalau udah demo urusan aman saya disuruh depan. Tapi kiran yang ngeri-ngeri saya belakang dah. Pokoknya kalau nyari posko, temuin posko saya. Udah pasti ada kebuli kemungkinan besar. Posko Hilmi paling hebat tuh deh. Alhamdulillah. Akhirnya di Padang begitu Habib datang, temui para yang korban, pulang ke masjid, tablik dulu, tablik akbar. Setelah itu pulang ke Jakarta, kebenaran ada tamu dari Oman. Waktu itu melalui Robitoh Alawiyah Habib Zain bin Smith. Tamu Oman ini datang ke Robitoh ingin membantu. Cuma karena Oman ini atas nama negara, dia tidak bisa langsung, dia harus melalui pemerintah. Datang ke pemerintah, diundang, lalu kita punya tim ada di Padang. Saya telepon waktu itu Habib Anggawi, Syahab Anggawi. Akhirnya dia berangkat ke Oman, ketemu sama laskar kita, sama Habib Anggawi dan kerja anak-anak. Dia lihat kita sifatnya nggak pernah mau, yaudah selain yang kita sini kita atur, enggak. Kita kasih unjuk nih tempatnya, titiknya ini dan sebagainya. Dia pulang, kita diundang sama Robitoh untuk bertemu perwakilan Raja Oman khusus kemanusiaan. Waktu itu dia berikan bantuan, seingat saya kurang lebih berupa barang ya, melalui Robitoh, dan Robitoh mempercayai kita kurang lebih hampir 13 miliar, kurang lebihnya seperti itu. Itu saya kaget juga, langsung saya teringat omongan beliau. Wah, ini jangan-jangan amanatnya, tapi lagi-lagi amanatnya waktu itu berat. Jadi Oman maunya barang datang ke Padang, sampai Padang langsung bagi. Wah, itu kita tolak. Akhirnya terjadilah diskusi panjang lebar dan lain sebagainya. Singkat cerita, itulah pribadi beliau, dan saya banyak belajar dari beliau. Jadi apapun yang kejadian kemanusiaan, beliau selalu tuntut kita, menuntut kita untuk cepat, tepat, apa yang kita mesti bantu. Dan di kelas sekarang pun seperti itu. Bahkan saya sendiri juga banyak cerita yang luar biasa yang saya alami lah dari anak-anak kelas sekarang.